Halo, assalamualaikum semua. Kembali lagi di Wanita Inspirasi Mutiara bersama Tia. Dan siapakah wanita inspirasi kita selanjutnya? Syuk. Assalamualaikum. Hai Kak Wulan. Salam Tia, selamat datang. Hai. Halo, Tia. Inilah wanita inspirasi kita selanjutnya. Jom kita masuk. Semua kembali lagi bersama Tia di Wanita Inspirasi. Siapakah wanita inspirasi kita selanjutnya? Tada! Hai. Kak Wulandari. Assalamualaikum Tia. Waalaikumsalam. Bahagia ketemu adik ini, adik seperantauan ini. Iya, jadi Kak Wulandari ini sebetulnya senasib macam Tia. Bener. Yes, kita datang dari Indonesia Kak. Merantau karena cinta. Iya, merantau karena cinta, diculik sama orang Malaysia. Betul sekali. So, alhamdulillah enak Kak di Malaysia. Alhamdulillah mulai betah. Mulai betah? Ya, mulai Betul. nyaman, betul. Berkat Tia ini yang ajarkan, sekarang mulai enjoy sedikit demi sedikit lah. Tapi Iyalah. belum bisa bahasa seperti Tia. Harus belajar Kak, kakak sekarang kena belajar bahasa Malaysia. Oke lah, I cakap Malaysia nah. Boleh. So yang tak tahu, pasti ada juga ramai yang dah tahu, tapi Tia just remind, Kak Wulan ni adalah Miss Universe di Indonesia tahun 2013. Ya. So ni dah tahun 2020, 7 tahun. 7 Tapi tahun. tengok, nampak dia punya badan, dia punya perwibawaan tu masih Miss Universe. Ya dong, harus pose. Nah kalau masalah pos, dia belajar dengan Kak Wulan. Okay, duduk pun. Bisnis sama wanita mutiara. Bisa aja Kak. Duduk pun harus diri ya Kak? harus on point ya. Kalau ada kamera tetap harus pose, senyum, dijaga. Iya. Nanti ada kelasnya tersendiri ya. Iya, kelas berjalan. Pose ya, kelas wanita. Kalau nampak di Instagram Kak Wulan tuh nampak tinggi, memang tinggi tapi dia nampak cantik je kalau duduk pun kayak gini kayak. Harus panjangkan kaki. Banyak triknya. Okey, dah cukup. Okey, Kak Tia nak tanya apa perkembangan terkini Kak Wulan? Sekarang kan habis melahirkan. Nah, sekarang Kak Ulan juga lagi fokus sama salah satu usaha juga karena tadinya tuh hobi sebenarnya Tia, karena kan aku hobi masak. Nah, karena hobi masak banyak teman-teman yang tadinya cuma aku kasih makanan, aku kirim ke rumahnya, kok semua bilang enak gitu, akhirnya keluarlah resepnya, bumbu gitu. Karena sekarang aku tuh lagi sibuk dengan dapur Universe itu Ya. gitu. Terus? Dan juga lagi fokus sama lagi bikin syuting di XBO untuk TV series. Oh, ini Malaysia Kak ya? Nanti akan tayang di XBO Asia. Jadi ada Indonesia, ada Singapura, ada di Malaysia juga. Wow. Tapi memang produksi Malaysia. Polisi Malaysia. Iya, dia lihat Kakak syuting kan? Lagi syuting. Jadi polisi ya. bener nggak? Jadi polisi beneran. Padahal itu mimpi aku dulu jadi polisi Tia. Oh iya, terus? Alhamdulillah nggak tergabung di dunia nyata, tapi di dunia acting. Cukup lah Kak ya? Cukup lah di dunia. Kalau acting apa bahasa Malaysia? Di sini pelakon. Oh, pelakon. Dunia lakonan. Dunia lakonan. Terus Kak dari dulu Kakak pas Kakak kecil kalau ngomong ke belakang, memang Kakak ingin menjadi Miss Universe atau Kakak memang impian Kakak jadi Miss Universe atau enggak? Sebenarnya tuh kakak punya 15 kotak mimpi. Kakak tuh selalu bermimpi, banyak sekali mimpinya gitu loh. Nah, karena menurut kakak dengan bermimpi kita tahu apa yang harus kita lakukan. At least kita punya rencana dalam hidup kita gitu. Jadi salah satu mimpinya itu dulu, kan kakak tinggal di Padang, kata Tia tadi kan di West Sumatera gitu. Dulu pertama satu mimpinya ingin lihat Monas. Jadi otomatis harus pindah ke Jakarta. Wow, terus Kak? Yang kedua ingin sekali punya rumah di kota besar. Wow. Ya otomatis Jakarta. Terus yang ketiga pengen sekali bawa mama sama nenek karena kakak dibesarkan sama dua orang wanita hebat ini. Jadi kakak pengen bawa mereka haji gitu. Jadi salah satunya yang terakhir itu pengen jadi princess. Memang tertulis di kotak itu, sampai sekarang kotak itu ada di rumah. Oh iya, tapi kakak nggak bawa ke sini. Nanti next time kakak liatin Tia. Jadi memang di bawah itu pengen jadi princess. Nah dari kecil itu memang udah ikut modeling karena mama kakak lihat memang hobinya Wulan itu memang lebih ke makeup yang centil-centil lah gitu loh. Jadi mama mengarahkan. Nah, that's why sekarang pun kakak gitu ke anak kakak. Anak itu harus diarahkan. Betul, gitu. Gitu. Dulu pengen banget modeling di US gitu. Dulu sempat juga kakak udah dipanggil sama woman agency di Amerika 2014 waktu itu. Tapi waktu itu kakak lagi engage sama seseorang gitu, jadinya di cancel. Maka sekarang tuh kakak juga belajar kalau kakak punya mimpi harus dilaksanakan, nggak ada alasan
cinta atau apa harus fokus gitu. Akhirnya kakak pulang ke Jakarta kan, nggak jadi tinggal di US gitu. Tadi salah satu mimpinya. Tapi sekarang malah tinggal di Malaysia. Bener Kak, mungkin kan di luar negeri. Mungkin kan nggak Tapi, fokus. Luar negerinya kemana? Jadi Malaysia, luar negeri dong. Makanya namanya Malaysia. Tapi sekarang udah mulai betah. Iya, alhamdulillah. Udah mulai betah ya. Di garis bawahin. Terus Kak, jadi oke, apakah yang membuat Kakak motivasi Kakak untuk mencapai mimpi Kakak kayak mau jadi princess? Apa yang membuat Kakak motivasi? Sebenarnya karena kakak memang lahir pas lahir itu nggak pernah ketemu dengan papa, jadi memang anak yatim dari kecil. Nah makanya kakak tinggal sama nenek dan mama gitu. Jadi salah satu mimpi kakak ya adalah membanggakan mereka, karena kan kalau kata orang kalau anak yatim itu pasti susah diurus, agak nakal gitu. Jadi sebagai pembuktian gitu, karena walaupun kita tidak mempunyai orang tua lengkap, I can be someone like you have to make something gitu loh. Karena kakak percaya yang mengubah nasib kita itu harus tangan kita sendiri. Ya Tuhan menggariskan gitu. Tuhan tuh menakdirkan kita, tapi kita yang memilih takdir apa gitu. Wow, ini sangat bagus nih ya. Tuhan memilihkan takdir kita, tapi kita harus pilih takdir yang mana. Iya, makanya join lah dengan Wanita Mutiara Ya, kan salah Mutiara. satunya. Inspirasi, makanya kakak di sini karena kakak memberikan inspirasi kepada kita semua. Kita pun nggak tahu loh sebenarnya. Jatuhnya kakak cuma universe, urus anak, tapi ternyata kakak ada something yang patut kita semua contoh loh. Wah, luar biasa. Ini Kak, oke. Biasanya kalau di Miss Universe dan dalam kehidupan pasti ada pesaing. Iya, betul. Jangan kerja, cinta aja pesaing dong Kak. Iya, bukan lagi. Sekarang masih Kak? Nggak ada saingan ya? Sekarang udah gak saingan udah mundur perlahan tapi pasti. Iya, hempaskan ke belakang. Udah ditenggelamkan saingan. Oke, kayak gimana kakak cara menghadapi saingan-saingan kakak dalam kerja atau apa? Apa haters lah? Iya, kalau soal haters ya I love haters. Kakak salah satu orang yang suka haters karena haters itu memberi ke kita masukan gitu loh. Kadang-kadang kita nggak kepikiran sesuatu yang mereka komen, ternyata oh benar juga ya gitu. Jadi nggak sesuatu yang harus dipikirkan gimana enggak. Jadi just enjoy. Kalau kita nggak suka tinggal delete. Kalau memang ada sesuatu yang bikin kita mengganggu kita gitu, karena kita nggak bisa we cannot please everyone gitu loh. Kita kan nggak bisa membahagiakan semua orang, tapi at least lakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain gitu. Wow, ini banyak nih kata-kata motivasi nih Kak di setiap perkataan Kak. Wow, ya kayak jadi bangga Kak di sebelah Kak. Biasa kita cuma kotak, ternyata. Itu Miss Universe ya. Kak, oh ya by the way, hanya ada Harith. Halo sayang. Iklan, oke. Dan juga Kak Ula ada top 11 dari Miss Universe dunia ya Kak. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan. Waktu Ini, Kak. itu 90 finalis. Sebelum finalis. Wow, saya Kak bisa Kakak di nomor 6 di urutan top 11. Wow, luar biasa Kak. Apa Kak perasaan Kakak bisa di puncak di pentas Universe? Masih kayak mimpi sih tiap waktu itu. Apalagi kan Indonesia itu selalu mengirimkan finalisnya sama seperti Malaysia. Selalu ada Miss Universe Malaysia, selalu Miss Universe Indonesia. Tapi Indonesia itu udah 10 tahun tidak pernah dipanggil menjadi salah satu top. Ya, jadi pas tahun kakak itu alhamdulillah sebuah catatan sejarah untuk kakak dan juga untuk pageant lover Indonesia. Ternyata nama Indonesia kembali dipanggil gitu. Dan kita juga menang traditional costume. Waktu itu kakak pakai reok Ponorogo, itu juga menang juara 3 dan best evening dress. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah dunia loh itu. Dia nonton loh Kak. Iya dia nonton. Iya dong, nonton. Dia suka nonton tapi Anda Tadi nggak tahu kesampaian. dong, Wulandari, Tahu Jakarta, dong, Wulandari. Indonesia. Wow. Oke, terus Kak, siapakah tokoh atau orang yang kakak yang jadi motivasi kakak? Tokoh yang kakak punya banyak wanita inspiratif gitu. Salah satunya Tia juga. Masih kecil banget gitu loh Tia. Kakak belajar bisnis dari sejak Tia memperkenalkan jamu mutiara. Kakak kepikiran, wow ini hebat ya gitu. Seumur Tia udah kepikiran itu. Kakak nggak kepikiran itu karena bagi kakak target kakak udah fashion show kemanapun, udah main film, jadi udah menikah dengan lelaki yang seperti doa kakak, punya anak, nggak pernah kepikiran bisnis. Nah setelah ketemu Tia baru kepikiran, oh ya juga ya kenapa nggak kepikiran ini gitu, makanya agak telat mungkin mulainya. Nggak apa-apa Kak, daripada nggak sama sekali. Pada nggak sama sekali kan. Oke Kak, apa yang membuatkan Kak Wulan terjun ke dalam oke sekarang kan udah kawin, udah jadi ibu. Terus apa yang membuat kakak terjun untuk menjadi seorang businesswoman juga?
Nah, karena menurut kakak ada stereotype orang bilang ibu rumah tangga saja. Kan ada yang bilang gitu kan. Padahal kalau kita pahami, pekerjaan yang paling berat itu adalah ibu rumah tangga. Ya, 24 jam. Kakak coba 3 bulan, kakak bilang Niki, I'm give up. I cannot do this. Ternyata berat banget gitu loh. Jadi dari mulai menyusui, makan anak, mencuci, aduh itu berat banget loh. Jadi please don't underestimate yang namanya ibu rumah tangga gitu. Nah, di samping kenapa sekarang kakak mulai usaha, karena juga tadinya kakak berpikir kayak Tia itu juga, kenapa ya kakak nggak melakukan sesuatu juga yang ada kesibukan gitu, tapi nggak yang harus office like 7 to 5. Sesuatu yang bisa kakak kerjakan di rumah, tapi bisa juga sambil menjaga anak gitu. Nah, kakak mulailah dengan Dapur Universe ini dan insya Allah lah semoga bisa nanti kayak Jamu Amin, Mutiara. bisa Kak, bisa. Semua orang bisa. Terus kenapa Kak kepikiran mau jual bumbu-bumbu masakan? Karena menurut kakak apa yang kakak lakukan tuh apa yang kakak mau jual mesti sesuatu yang kakak suka. Betul. Nah, ya, dia pernah mention ini juga kan. Apa sih yang kakak suka, kakak cari dulu gitu. Iya, kita gak usah jadi orang lain, jadi diri kita. Diri kita sendiri gitu. Jadi kakak pikir, dan Niki juga bilang, kamu tuh masak tiap hari, kamu kirimin orang-orang makanan. Kenapa kamu nggak bikin sesuatu? Dan kalau kakak masak, kakak selalu video call sama mama berjam-jam. Nah, kadang-kadang mama kakak kan juga kerja. Kakak bilang, Ma, ada nggak bumbu yang ketika adek masak, adek masukin tapi rasanya tetap enak, yang praktis, apalagi untuk kami yang tinggal di luar negeri. Tapi masih rindu makanan Padang, makanan orang awak gitu. Jadi kata mama, oke lah, mama bikin dulu. Berbulan-bulan sejak kakak hamil 3 bulan Zen, sampai Desember baru kakak berani launching. Karena kakak make sure ini enak gitu loh. Kalau kakak nggak suka, masa kakak jual orang? Nah, kakak cobain dulu ke banyak orang suka. Nah, baru sekarang kakak benar-benar confident untuk bilang ini bisa di-share ke publik gitu. Betul Kak, betul. Jadi ada ceritanya kan? Ada ceritanya. Dan juga memang kena dengan sesuai dengan kita. Iya, gitu. betul. Kak, boleh nggak Kak, kakak share kepada semua mungkin yang lihat, yang tengok video ini, mungkin mereka tengah tak tahu nak buat apa, mereka harus ngapain di hidup mereka, apa agak kongsi kata-kata semangat supaya mereka bisa menjadi hidup dan mereka tuh ada impian gitu. Memang ada kalanya dalam hidup kita ngerasa down. Nah, saat itu juga kita harus menikmati, karena itu sesuatu yang nggak bisa kita lawan juga gitu loh. Tapi jangan sampai kelewat down, harus ada batasnya juga gitu, karena percaya segala sesuatunya itu pasti ada jalannya kalau kita mau mencari jalan itu. Sama juga pada kakak lebih fokus sekarang wanita ibu rumah tangga berwirausaha. Kakak lagi fokus untuk menggalakkan itu. Karena menurut kakak sebagai ibu rumah tangga kita juga bisa membantu income suami dengan sesuatu, temukan hobi kita. Apa sih yang kita suka? Kalau kakak mungkin memasak, kalau ibu-ibu yang lain mungkin menjahit, mungkin melukis. Jadi temukan dulu apa yang kamu suka dan dari situ kita bisa membicarakan tentang bisnis. So, jumpakan dulu apa yang kita suka. Ya, terus niatnya Kak harus baik, tolong untuk nolong orang, nolong sesama juga, nolong diri kita, nolong suami kita dulu, dan nolong orang-orang di sekeliling kita. Betul. Mungkin ada kisah-kisah yang menyedihkan dalam hidup kita. Kakak ada nggak gitu perjuangan kakak, cabaran? Yang paling menurut kakak cobaan paling berat itu adalah ketika kakak menyadari kalau kakak dibesarkan hanya dengan ibu dan nenek tanpa figur seorang ayah, dan itu juga harus ada pembuktian ya untuk kakak bahwa walaupun saya dibesarkan hanya dengan 2 orang wanita ini, tapi saya berjanji akan membanggakan mereka dan bisa mengubah nasib saya gitu. Alhamdulillah. Berarti memang sangat luar biasa. Yang penting kita harus tunjukin kan Kak, nggak semua tuh sama gitu. Nggak semua tuh sama, dan juga ya memang harus, kalau misalnya kakak gini Tia, orang yang sukses itu orang yang mau bekerja lebih. Betul. Bangun lebih pagi. Betul, setuju banget. Kerja lebih berat. Betul. Semuanya lebih. Kalau kita kurang ya hidup kita juga kurang. Itu yang mama kakak bilang. Kamu mau ngasih lebih, insya Allah Allah kasih lebih. Betul Kak. Nah jadi pilihannya ada di kita. Ya, setuju banget Kak. Karena kita harus lebih luar biasa untuk capai yang benar luar biasa. Benar banget. Jadi kalau kita ada impian besar, tapi tindakan kita tidak besar. Kalau tindakannya biasa, jadi hasilnya juga biasa. Tapi kalau kita apa namanya, tindakannya besar, ya hasilnya juga pasti luar biasa, insya Allah. Terus Kak, kalau boleh tahu gimana Kakak bisa kenalan dengan Kak Niki, bisa nyebrang gitu? Itu pakai WhatsApp, pakai via handphone. Jadi waktu itu kakak lagi di Fiji Island, dia di Fuji di Jepang. Kata teman-teman tuh kita di satu pulau, ternyata kita beda pulau. Akhirnya kita WhatsAppan, kamu di mana? Kita janjian yuk ketemu. Ya, dia kirim share location. Pas kakak lihat, loh, kok ini puluhan juta kilometer, ini jauh banget. Kakak di Hawaii, dia di Jepang kan. Kakak bilang, are you sure you here? Gitu kakak bilang kan. Yes, of course I'm in Japan. No, I'm not in Japan. I'm somewhere in Hawaii. Jadi kita WhatsAppan sebulan.
Akhirnya kita ketemu di Malaysia. Waktu itu Miss Universe Malaysia nikah, kakak datang. Oh iya. Itu nggak datang jumpa dia ya, memang kakak kesini Iya. emang udah ada schedule gitu. Akhirnya ketemu, 3 bulan setelah itu kita engagement, 3 bulan setelahnya kita nikah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Jodoh cepat. Alhamdulillah. Gila. Cepet banget. Iya. Karena orang yang pacar lama kita nggak tahu kan, nggak jamin jodoh. Nggak jamin jodoh. Oh. Makanya dapat yang benar sesuai dengan doa kita, tangkep kayak Tia lah. Langsung. Takut kan. Siapa dapat, siapa Cepat-cepat dia dapat. Iya, Cepat-cepat dia dapat. Iya, cepat-cepat dia dapat. Iya. Terus kak kira-kira kak, oke. Terakhir lah ini tips bagi kakak untuk kakak dari Kak Wulan, tips untuk mereka-mereka yang sedang meraih impian. Apa tips kerjayaan kakak sekarang? Yang sampai kakak dari awal sampai sekarang kakak di sini, apa tips yang kakak amalkan? Oke, kalau bagi lah, saya kegagalan itu wajar, sesuatu yang wajar. Karena gagal kita belajar untuk tidak gagal. Jangan pernah menyerah karena percaya garis tangan kita itu kita yang merubahnya gitu loh. Tuhan menakdirkan, tapi kita yang memilih takdir itu seperti apa. Dan satu lagi, persaingan itu bukan orang lain, tapi yang paling berat saingan itu adalah diri kita sendiri. Wow, luar biasa. Sharing inspirasi kita bersama Kak Wulan. Kak, sebelum itu ada hadiah untuk kakak sebentar ya. Oke, karena Kak Wulan telah memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, ini dia hadiah dari kakak sebagai wanita inspirasi. Wow, selempangnya. Udah, kakak nggak ada pakai selempang. Keren banget. Oke. Diberikan di sini. Terima kasih ya. Nah, wanita inspirasi kita. Inspirasi. Ini terima kasih Kak sudah sharing kepada kita. Bagusnya Tia, terima kasih banyak. Ada kata-kata. Terima kasih karena telah memberi inspirasi kepada semua dan tahniah di atas penilaian sebagai wanita inspirasi Mutiara. Wanita Inspirasi 2020, ikhlas dari Mutiara. Ya, kayak ini hadiah dari Mutiara. Gak sabar aku coba minum ini. Kalian udah minum kan? Belum? Udah minum. Ambil. Oke. Alhamdulillah banyak ASI dan sekarang mau program mau minum ini lagi. Yang kedua ya? Yang kedua. Alhamdulillah. Oke, thank you so much Kak sudah sharing kepada kita semua. Oke semua, jangan lupa like, share, and comment dan subscribe YouTube Tiarifin. Bye bye.